atau pendalilan, akan tapi dia mengatakan sesuatu tapi bertepatan atau mengambil dari salah satu potongan ayat Al-Quran. Nah, ini namanya al-iqtibas, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian qala syarih hafizahullah taala, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan dalam mensyarah perkataan ini, hadhil jumalul arba'u qit'atun min ayatil kursi al-mustamilatu ala asyri jumalin. Potongan ini, ya, jumlah ini adalah potongan keempat, ya, atau 4 potongan ini adalah potongan dari ayat kursi yang mencakup 10 potong. Artinya ayat kursi itu adalah ada di dalamnya 10 potong. Artinya 10 susunan yang memiliki makna tersendiri, dan semuanya ayat kursi itu adalah isinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir itu menunjukkan dan menginformasikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya ada 10 potong. Ya, jumlahnya ada 10 potong. Kalau kita baca yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Ini 1 potong. Allahu la ilaha illahu. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, ini potongan kedua. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini potongan ketiga. Yang setiap potongan itu memiliki makna tersendiri dan menunjukkan keagungan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang selain Dia. Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun. Apa itu sina? Sina itu dalam bahasa Arab adalah muqaddimatun nu'as, yaitu seorang ketika mau ngantuk. Ya. Muqaddimah adalah pendahuluannya ngantuk. Kalau ngantuk itu nu'as namanya. Ya, ngantuk itu namanya nu'as. Kalau tidur naum. Ya, ngantuk nu'as, kalau tidur naum. Nah, la ta'khudhu sinatun, ya, sinatun itu adalah permulaannya ngantuk, ya. Permulaan ngantuk lagi enggak, apalagi ngantuk. Enggak seperti manusia, enggak seperti kita nih, sering ngantuk, apalagi kalau jatahnya belajar, Masya Allah. Ya, baru baca Quran, buka Quran 1 halaman sudah ngop terus, ya. Waktu taklim juga, ya, baru duduk 5 menit 10 menit langsung, ya, rasanya mata itu seperti ada lem aibon, ya. Atau di tempat yang lainnya ketika sedang khutbah Jumat, Masya Allah. Ini ujiannya kaum muslimin laki-laki ketika khutbah Jumat. Ya, khatibnya mengucapkan innal hamdanillahi nahmaduhu, yang duduk di bawah bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, ini Masya Allah langsung koneksinya itu antara innal hamdanillah dengan bismikallahumma ahya wa amut, cepet nian. Ujung-ujungnya ketika khatib mengucapkan, ya, aqimus shalah, dia bangun, lah kok enggak ada khutbah. Hari ini tidak ada khutbah, langsung sholat imamnya. Padahal dia dari awal sampai akhir ngantuk. Ya, ini manusia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maha hidup dan tidak pernah ngantuk. Jangankan ngantuk, permulaannya ngantuk pun beliau, Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasakannya. Kemudian potongan yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah Subhanahu Wa Taala segala yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, ini potongan kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini potongan ke-6. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, yaitu yang ke-8.
Ya, kursinya Allah meliputi langit dan bumi, wala yauduhu hifdhuhuma. Itu yang ke-8, wala yauduhu hifdhuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Itu poin ke-9. Dan yang terakhir, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini potongan. Kalau dijabarkan secara terperinci, ini dalam satu kali kajian. Dan kita tidak jelaskan karena kita membaca syarah dari perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang kita syarah ayat kursi yang ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kunci dari tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya benar yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hatinya adalah ayat kursi. Kemudian wa mitluha fil istimali ala asyri jumalin, dan ada juga satu ayat yang punya 10 potongan seperti ayat kursi. Ya. Ada juga dalam ayat yang lainnya ada 10 potongan sama persis dengan ayat kursi. Ya. Yang setiap potongan itu memiliki makna dan menunjukkan tentang ketauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ayat tersebut? Ada dalam surah Asy-Syura ayat ke-15. Ya. Ada dalam surah Asy-Syura ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ini potongan-potongannya. Yang pertama, falidzalika nad'u, ya. Yang artinya adalah karena itu serulah mereka orang-orang beriman untuk tetap beriman dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tetap berdakwah bagaimanapun dan apapun kondisinya. Tetap berdakwah. Ya, karena dakwah itu merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah sebuah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah perintahkan Nabi SAW dan juga para sahabatnya untuk tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdakwah bukan untuk golongan, bukan untuk komunitas, bukan untuk organisasi, tapi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Ya. Baik kepada kumpulan banyak ataupun kumpulan sedikit, dakwah. Ya. Bagi orang yang berilmu hukumnya wajib. Ya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak dia untuk meloi saya, bukan mengajak untuk meloi golongan saya, bukan mengajak untuk kepada sebuah lembaga, tapi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah. Kemudian wastaqim kama umirta, dan sebagaimana diperintahkan kepadamu, maka jangan mengikuti keinginan mereka. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk istiqomah. Ya. Istiqomah terhadap sesuatu yang diperintahkan, artinya dakwah. Dakwah belajar itu butuh istiqomah. Ya. Dakwah menuntut ilmu butuh istiqomah. Kalau orang tidak istiqomah, maka datang sehari, absennya 5 hari. Ya. Datang sehari, absen 5 hari. Atau dia menuntut ilmu, dia thalabul ilmi ketika ada event-event tertentu saja. Kalau yang datang yang ngisi ustadz senior, datang rame, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau yang ngisi ustadz junior, masjidnya kosong. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para asatidah bahwasanya ilmu yang sesungguhnya itu ada dalam pelajaran materi kajian kitab, bukan kajian-kajian spesial, ya, momen-momen spesial. Kalau momen-momen spesial rame, tapi kalau kajian kitab sepi.
Padahal yang ada ilmunya adalah kajian kitab. Dan para ustadz-ustadz kita yang senior-senior itu mereka pun mengatakan kami itu ketika ngisi tablik akbar itu sebenarnya refreshing aja sebenarnya. Ya, refreshing ya. Bukan sebagai sesuatu yang sangat utama. Karena yang disampaikan ya itu aja. Ya. Bisa jadi yang disampaikan di tempat ini sama dengan tempat yang lainnya. Ya, karena refreshing. Tapi yang ada ilmunya adalah sebagaimana yang dikaji oleh para ustadz-ustadz kita, kajian kitab, duduk membahas satu kitab dari awal sampai akhir dan itu ada ilmunya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama rabbani dari zaman dahulu, mereka membahas satu kitab sampai selesai, ya. Imam Malik membahas Alkitab Muwatta dari awal sampai akhir, ya, kemudian bab kitab yang lainnya dari awal sampai akhir, kemudian ganti kitab. Makanya mereka jadi, ya, akidahnya jadi, tauhidnya jadi, ya, akidah adabnya jadi, akhlaknya jadi. Bukan seperti zaman sekarang, ya, jadinya setengah-setengah. Ya, taunya akidah, oh itu saya tidak paham ya, saya belum tahu. Ya, masalah adab pun setengah-setengah, semuanya serba setengah-setengah. Karena zaman kita zaman mie instan, ya, banyak mie instan. Kepengen baru belajar sekali, duduk baru tahu alif ba ta sa jim, langsung jadi ustadz kondang. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang kedua. Kemudian wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Ya. Ketika manusia berdakwah, ketika kita berdakwah, itu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dakwah meloi orang, ya. Bukan dakwah diatur oleh orang. Kalau dakwah diatur oleh orang, ya kalau orangnya ngatur, ya, maka dakwah itu rusak. Tapi dakwah adalah sebuah kegiatan independen yang niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diatur oleh siapapun, ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi lebih mengutamakan orang kaya ketika berdakwah. Ya, ketika ada orang miskin datang, orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memprioritaskan dakwah kepada para tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, mukanya muram, mukanya kecut ketika yang datang adalah orang buta bertanya kepada Nabi SAW. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada siapapun, ya, bukan terkontaminasi oleh suatu kelompok tertentu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah Muhammad, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab, ya. Dari kitab apa? Kitab, semua kitab. Ya, semua kitab wajib untuk diimani, tidak boleh diingkari walaupun satu. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian, ya. Ini hasil daripada didikan dakwah. Hasil daripada seorang berhasil dalam dakwah atau dalam thalabul ilmi, maka dia bisa berlaku adil dengan siapapun. Berlaku adil kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada orang-orang lainnya, kepada temannya, kepada familinya, adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Qur'an, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu, berlaku adillah. Karena berlaku adil itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami, Tuhan saya dan Tuhan kamu. Walaupun kamu tidak meyakini Allah, tapi Allah yakin kalau kamu adalah makhluknya. Ya. Walaupun Anda tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yakin bahwasanya engkau adalah makhluknya. Melakukan ketaatan mendapatkan pahala, melakukan kemaksiatan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan azabnya? Bisa jadi dipercepat di dunia ataupun ditunda ketika setelah hari kiamat kelak. Lana a'maluna walakum a'malukum.
Kalau manusia sudah didakwahi, ya, manusia dikasih ilmu, tapi dia tetap menolak, maka tugas kita, tugas dai, ya, hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksa. Ya, di dalam agama itu tidak ada paksaan. Ya, tapi tugas kita adalah menyampaikan, ya, tidak bisa memaksa. Ya, Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, engkau adalah orang yang berdakwah, bukan memaksa. Karena Islam itu bukan sebuah paksaan. Ya, kalau mau, ya ayo. Kalau tidak mau, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan-amalan kami, dan untuk kalian amalan-amalan kalian. Ya, karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kita lakukan. Bukan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang lain lakukan, itu dia akan mendapatkan pertanyaan sendiri. Makanya kalau kita sudah berdakwah, kita sudah menyampaikan, kemudian tidak menerima, ya kita doakan. Kalau tidak menerima, ya sudah. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami, usaha kami, perbuatan kami, dan untuk kalian, perbuatan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada bukti atau tidak ada paksaan untuk kami dan untuk kalian. Ya, tidak ada pertengkaran. Ya. Dan di akhirat nanti ketika sudah disampaikan hujjah, kemudian dia tetap menolak, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan keadilannya. Bahwasanya fulan telah didakwai, dikasih pencerahan, tapi tetap nolak, ya, maka ya sudah, antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai menyampaikan Allahu yajma'u bainana. Ini kita yakini bahwasanya Allah pasti akan mengumpulkan kita semuanya. Di mana? Di padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan di tempat itu akan ditampakkan seluruh perbuatan kita. Ya, di tempat itu akan ditampakkan perbuatan-perbuatan kita, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang buntung adalah orang yang tidak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang beriman, baik orang kafir, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang nyembah Allah ataupun orang yang nyembah patung ataupun orang yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat kembali selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini adalah 10 ayat, 10 potong dalam surah Asy-Syura ayat ke-15, sama persis 10 potong yang ada dalam ayat kursi. Nabbaha ala dzalika Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya yang menunjukkan tentang ayat ini, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ini saya bawakan kitabnya, tapi kalau dibacakan panjang, tapi intinya seperti yang telah ana sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya, wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Min sifatillahi azza wa jalla al-ilmu. Di antara sifatnya mensifati Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Allah memiliki ilmu. Ya, Allah memiliki ilmu. Sesuatu yang terjadi di dunia ini, di alam jagat raya ini, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu yang ada di langit ataupun sesuatu yang ada di bumi, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Secara detail Allah tahu. Bukan hanya tentang gerakan-gerakan, akan tetapi sesuatu yang tersembunyi di dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah
ya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi apabila terjadi, dan Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi apabila tidak terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang akan terjadi, ya. Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang akan terjadi apabila tidak terjadi, dan Allah mengetahui sesuatu yang terjadi di kemudian harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang terjadi sekarang. Jadi semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu muhitun bikulli syai', dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke-12, ya. Surah At-Talaq ayat ke-12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Amal makhlukun fala ya'lamuna min ilmihi illa ma 'allamahu Allah iyyah. Dan makhluknya, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit. Ya, sedikit sekali yang kita ketahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Khidir, ya, Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Khidir, ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seekor burung yang mengambil minum di tengah-tengah samudra. Maka kata Khidir, tahukah kamu ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk? Ya. Kata Musa, saya tidak tahu. Ilmunya Allah laksana sebuah samudra. Dan ilmunya makhluk yang dikumpulkan di seluruh bumi ini laksana air yang dibawa oleh burung tersebut. Ini ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Maka tidak ada sesuatu yang mengetahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah maha luas, ilmu Allah maha tinggi, dan makhluk itu tidak ada yang mengetahui tentang jumlahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, tidak ada yang mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya Allah kecuali apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan sesuatu yang telah terjadi, wala yuhituna bihi ilman, dan manusia tidak mengetahui, tidak memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 27, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui sesuatu yang gaib, dan yang gaib tidak akan disampaikan kepada siapapun. Sesuatu yang gaib tidak akan disampaikan kepada makhluk siapapun, illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali di antara hamba-hamba yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW, beliau tahu sesuatu yang akan terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat. Dari mana beliau tahu? Beliau tahu karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat aslinya Nabi mengetahui sesuatu yang gaib, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala
memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kejadian setelah hari kiamat, kejadian setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di padang mahsyar, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya illa man irtada, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Siapa orang yang diridhoi? Di antara adalah rasul, min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, sesungguhnya dia mengadakan penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Sesungguhnya sesuatu yang telah berlalu, ya, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, dan yang akan datang pun Allah sembunyikan dari pandangan makhluknya, ya. Ini tidak ada yang mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rasul-rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu alam gaib, ini berarti orang yang pendusta, ya. Orang yang mengatakan saya tahu sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan terjadi saya tahu, ya. Kiamat tahun 2012, ternyata kiamat dia, artinya dia yang mati, ya. Dia yang mati, kiamatnya dia, ya kiamat Anda berarti karena Anda, ya, mencoba-coba menelusuri tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang, ya, meramalkan kiamat terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, ada dajjal, ya, para pendusta. Ya, yang anehnya lagi, ya, ada orang yang ada ustadz yang ngustad, dia mencoba menjabarkan tentang kiamat, ya, menggunakan buku yang banyak hadis-hadis dhaifnya, makanya ditertawakan oleh para ulama, para asatidzah, ya. Mereka mengatakan, oh ini seperti ini, kejadian seperti ini, bahwasanya nanti akan seperti ini, ya pada sama aja dia dukun sebenarnya, ya. Cuma, ya, nyentil-nyentil ayat-ayat Al-Quran, ya, walaupun dia itu dukun sebenarnya, ya, dukun yang berkolaborasi dengan jubah ustadz, ya. Kemudian juga, ya, ada orang yang mengetahui, ya, kejadian seperti ini, ya, pernah terjadi di sebelum kita, sebagaimana yang terjadi pada Syekh Albani, ya, di zaman Syekh Albani ada seorang dukun yang dia mengatakan saya bisa memanggil, saya mengetahui sesuatu yang akan datang dan saya bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal, ya. Saya bisa memanggil arwah orang yang sudah mati, bisa dipanggil olehnya. Maka sama Syekh Albani, baik, saya akan mencoba berdebat sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ditanya kenapa, kata Imam Albani bahwasanya saya akan ketemu, saya minta tolong dipanggilkan dengan arwahnya Imam Bukhari. Wah, keren. Saya minta dipanggilkan dengan arwahnya Imam Bukhari, ya. Kenapa? Ditanya sama dukunnya, karena saya ada sesuatu tentang hadis yang kepingin saya tanyakan dengan Imam Bukhari. Nah, bingung juga nih dukun, ya. Bagaimana cara ngibulinya? Akhirnya di waktu yang dijanjikan dukun itu kabur, ya. Kabur. Kenapa? Karena dia itu pendusta, ya. Tidak tahu sesuatu yang gaib dan tidak bisa memanggil arwah orang yang sudah mati, ya balik, karena imma dia mendapatkan kenikmatan di kubur atau dia mendapatkan azab kubur, ya. Itu arwah orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau ada orang, ya, yang didatangi arwah, oh ini di pohon ini ada arwahnya fulan. Kenapa? Karena dia mati gantung diri. Ini sebenarnya bukan arwahnya si fulan, tapi dia adalah jenis, ya, jin yang selama hidupnya menyertai arwah si fulan, ya. Ini yang disebut dengan qarin, ya, jin qarin, yaitu orang jin yang mengikuti orang yang hidup pada saat itu, ya. Kemudian ketika mati dikatakan mati tidak wajar, akhirnya jin itu menyerupai orang tersebut, ya, nakut-nakutin orang masyarakat. Ya kalau imannya lemah, ya sudah langsung terbawa dengan kondisinya. Makanya kaum muslimin, ya, diajarkan masalah akidah supaya apa? Supaya tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak takut dengan sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, wa akhbarallahu an nabi Nuhin alaihi salatu wasalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk mengatakan sesuatu, bahasanya saya tidak tahu sesuatu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak, dan aku tidaklah mengatakan sesuatu yang memiliki kunci-kunci atau pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu pembenaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala saya tidak tahu. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ini Nabi Nuh alaihissalam, ya. Wala aqulu inni malak, dan aku bukanlah malaikat, ya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa amarallahu nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yukhbira qaumahu annahu la ya'lamul ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah Muhammad kepada mereka, ya, bahwasanya aku tidak mengetahui pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki pembendaraan langit dan bumi, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Aku tidak tahu. Wala alamul ghaib, dan saya tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, bashar. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, ya, sebagaimana kita. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ya, akan tapi aku mengikuti wahyu yang diturunkan kepadaku, ya. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita tidak punya wahyu, kalau Nabi Muhammad punya wahyu, ya. Sampai wahyu di zaman sekarang pun tidak punya wahyu dia. Yang punya wahyu Nabi Muhammad SAW, ada namanya wahyu, ya, nah, tapi tidak punya wahyu. Ya. Walaupun namanya wahyu, tidak punya wahyu, ya. Yang punya wahyu adalah Nabi, ya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang mukmin, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa memberi manfaat ataupun kemudaratan. Ya. Aku tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Illa masya Allah, kecuali yang ditakdirkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW punya mukjizat. Ya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat asli Nabi Muhammad punya mukjizat. Ya. Nabi SAW, ya, para sahabatnya ketika menderita sakit, Nabi Muhammad kasih ludah, sembuh langsung. Ya. Ini izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad ludahnya bermanfaat. Ludahnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini izin Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Bukan karena kriteria seperti manusia biasa. Ya, kalau manusia biasa ada orang dikasih ludah, akhirnya perang, bukannya sembuh, tapi langsung terjadi peperangan, ya, perang bantal kek atau perang ocehan kek, ya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, aku tidak bisa memberi manfaat ataupun kemudaratan illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang datang, ya, kemudian memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ya, wasilah, wahai Nabi Muhammad tolonglah kami, ya, wahai Muhammad tolonglah kami, berikanlah kami syafaat, ya. Nabi Muhammad sudah meninggal, bantulah kami dalam urusan ini. Hada syirkun akbar. Ini adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Ya. Ini,
ya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Kecuali kalau Nabi Muhammad masih hidup, ya kita minta tolong kepada Nabi Muhammad bisa. Nah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia maka tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, ada orang minta ya kepada Nabi Muhammad maka tidak akan bisa. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Ya, ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk ngomong walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan perbanyak amal-amal saleh supaya aku tidak mendapatkan kesusahan. Ini Nabi Muhammad mengatakan kepada manusia, kalau aku tahu yang gaib, maka aku akan melakukan banyak kebaikan. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib, kenapa Nabi Muhammad di perang Uhud sampai terluka parah? Ya. Sampai giginya pecah, gigi istrinya pecah, pipi kanan, pipi kiri, bocor darah. Ya. Kemudian ketika beliau dakwah di kota Taif, terjadi penolakan dan Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu. Ngapain kalau Nabi tahu yang gaib itu harus melakukan sedemikian rupa? Ya, cuma dipandang aja, oh nanti saya di Taif tidak diterima, tidak usah ke Taif. Nanti saya di perang Uhud saya terluka, tidak usah perang ke Uhud. Ya, kalau Nabi tahu yang gaib, akan tapi ya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, dia tidak mengetahui yang gaib, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan perbanyak amal-amal saleh dan tidak akan terkena sesuatu yang buruk. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah seorang yang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia, seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Berupa surga, kebaikan-kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nadhir, pemberi peringatan. Dari apa? Dari azab neraka, dari azab kubur, dari dajjal. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, semuanya tentang masalah ada maslahatnya, ada keburukannya, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, sampai di akhir kehidupan Nabi SAW, beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ya, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Wa in tamassaktum bihima, kalau seandainya kalian berpegang dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua hal ini? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, dua hal ini telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan Islam telah sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ya, maka Imam Malik mengatakan, apa-apa yang di zaman Nabi itu agama maka dikatakan agama, dan apa-apa yang di zaman Nabi bukan agama maka tidaklah sah dikatakan sebagai sebuah agama. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya tadi Allah mengatakan kepada nabinya untuk mengatakan tidak mengetahui segala sesuatu, ya makhluk yang di bumi, sekarang Allah mengatakan kepada makhluk yang di langit. Ya, Allah mengatakan kepada makhluk yang di langit, ya Allah mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk suci, sebagai makhluk yang terbaik, tidak pernah berbuat makar kepada Allah, ya. Malaikat tidak punya makar kepada Allah, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengatakan, aku akan ciptakan sebuah makhluk namanya manusia, ya, maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui sesuatu, ya, kami tidak mengetahui sesuatu kecuali yang kami ketahui, illa ma 'allamtana, kecuali sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha tinggi lagi maha bijaksana. Ya, ini malaikat tidak mengetahui sesuatu, ya, karena tidak diberitahukan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberitahukan tahu mereka, ya. Sampai malaikat yang
bertugas untuk niup trompet kiamat terjadi. Dia tidak tahu kapan akan terjadi kiamat. Karena yang tahu gaib, yang tahu kapan kiamat terjadi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, ya, kalian bertanya kepadaku tentang kapan terjadi kiamat. Katakanlah Muhammad bahwa ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Malaikat yang bertugas meniup trompet disampaikan oleh Nabi SAW, sesungguhnya malaikat itu sudah menempelkan, ya, tempat tiupannya itu sudah di ujung bibirnya. Tinggal perintah untuk pret, nah, terjadi kiamat. Ya. Kalau di Indonesia, di dunia ini kiamatnya setahun sekali. Kapan? Tahun baru. Ya. Banyak trompet-trompet bertebaran. Ya. Pret, yang satu pret, ya, saling bersiut-siutan. Ya. Ini. Tapi kalau malaikat itu yang niup, selesai. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang di langit dan di bumi, ya, masalah-masalah hal gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun manusia yang sudah mati, ya, manusia yang sudah mati sudah berpindah ke alam gaib pun mereka tidak tahu kapan terjadi kiamat. Ya, mereka tidak tahu sesuatu yang akan terjadi pada hari esok. Mereka menikmati, ya, yang satu menikmati nikmat Allah, yang satu merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jin, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am urida bihim rabbuhum rasyada. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, yang bintang itu tujuannya adalah melempar jin, ya, melempar setan-setan dari mendengarkan berita informasi langit. Mereka mengatakan la nadri asyarun urida biman fil ard. Aku tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan untuk dunia, ya, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang lainnya, ya. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat ke-14, falamma kharra tabayyanatil jin, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang bagaimana meninggalnya Nabi Sulaiman, dan bahwasanya jin dan iblis mereka tidak tahu yang gaib. Jin, setan, iblis tidak tahu yang gaib, ya. Buktinya apa? Ini dalam surah Saba ayat ke-14, ya, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman meninggal dalam kondisi berdiri, ya, meninggal dalam kondisi berdiri memegang tongkatnya, ya. Kemudian dalam waktu yang lama tidak roboh, ya, ini izin dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kondisi berdiri sampai berlama-lamaan, ya, sampai bertahun-tahun tidak roboh-roboh, ya. Akhirnya robohnya kapan? Ketika tongkatnya dimakan rayap. Ketika tongkatnya dimakan rayap, kemudian Nabi Sulaiman terjatuh tersungkur, baru falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman roboh, baru jin tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau iblis itu, jin-jin setan itu tahu tentang gaib, tentang nyawa, maka mereka akan tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah mati lama. Ya, sudah mati lama. Ya. Sekiranya mereka mengetahui sesuatu yang gaib, maka mereka tidak akan siap untuk tidak akan mendapatkan adab yang buruk, ya, adab yang menghinakan. Kalau jin, setan tahu tentang apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat, di dalam neraka, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua makhluk, baik malaikat, nabi dan rasul, manusia, jin, semuanya tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disampaikan oleh malaikat kemudian oleh nabi-nabi, ya, itu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baru mereka mengetahuinya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.